Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Putri Kinanti dari kelas 12 D1 absen 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedi geografi saya dengan menjelaskan tentang materi kerjasama antar negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa materi ini sangat penting dalam kehidupan internasional karena tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Setiap negara pasti membutuhkan bantuan dan hubungan dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, menjaga keamanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam video ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian kerjasama antar negara, latar belakang terjadinya kerjasama, tujuan kerjasama, bentuk kerjasama, bidang kerjasama, manfaat, serta dampaknya bagi negara-negara di dunia. Yang pertama ada pengertian, yaitu pengertian kerjasama antar negara adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan juga pertahanan. Kerjasama ini terjadi karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan di setiap negaranya masing-masing. Oleh karena itu, negara-negara tersebut saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Sebagai contoh, Indonesia bekerja sama dengan negara Jepang dalam bidang investasi, teknologi, dan juga pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua adalah latar belakang terjadinya kerjasama antar negara, yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, yang setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada negara yang kaya akan minyak, ada yang kaya akan hasil pertanian, dan ada juga yang memiliki sumber daya tambang yang melimpah. Yang kedua adalah perbedaan tingkat teknologi dan ilmu pengetahuannya. Negara maju biasanya memiliki teknologi yang lebih berkembang dibandingkan negara berkembang. Oleh karena itu, negara berkembang sering bekerja sama untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan baru. Dan yang ketiga, kebutuhan ekonomi. Setiap negara membutuhkan barang atau jasa dari negara lain. Hal ini menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Dan yang keempat, kepentingan politik dan juga keamanan. Negara-negara bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Dan yang kelima, pengaruh globalisasi. Globalisasi membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka dan saling terhubung. Selanjutnya ada tujuan kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui perdagangan dan investasi. Dan yang kedua, untuk mempererat hubungan persahabatan antar negara sehingga tercipta hubungannya harmonis. Yang ketiga, untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang keempat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan kerjasama ekonomi. Kelima, untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pertukaran pengetahuan dan pendidikan. Contohnya melalui organisasi internasional seperti United Nasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Dan selanjutnya ada bentuk kerjasama antar negara, yaitu yang pertama kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara. Contohnya kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia dalam bidang tenaga kerja dan perdagangan. Kerjasama bilateral biasanya dilakukan melalui perjanjian, khususnya yang disepakati oleh kedua negara tersebut. Selanjutnya ada kerjasama regional. Kerjasama regional kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan wilayah. Contohnya organisasi regional yaitu seperti Association of South Asia Nations
ASEAN yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. Tujuan organisasi tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat hubungan sosial budaya, serta menjaga stabilitas kawasan. Dan selanjutnya, kerjasama multilateral. Kerjasama yang melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan dunia. Contohnya seperti United Nations, World Trade Organization, Asia Pacific Economic Cooperation. Kerjasama tersebut biasanya membahas masalah global seperti perdagangan internasional, keamanan dunia, dan juga pembangunan. Selanjutnya ada bidang kerjasama antar negara. Di bidang ekonomi, kerjasama ekonomi bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan juga pertumbuhan pembangunan ekonomi. Contohnya seperti ekspor dan impor barang, investasi asing, dan juga perdagangan internasional. Di bidang politik, kerjasama bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik dan stabilitas internasional. Contohnya yaitu perjanjian perdamaian dan kerjasama diplomatik dan di antar negara. Di bidang sosial dan juga budaya, kerjasama tersebut bertujuan untuk mempercepat hubungan masyarakat antar negara. Contohnya seperti pertukaran pelajar, kerjasama pendidikan, dan juga festival budaya. Selanjutnya, bidang pertahanan dan keamanan. Kerjasama tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan negara dan juga kawasan. Contohnya, latihan militer bersama serta kerjasama dalam menghadapi ancaman terorisme. Lalu, selanjutnya ada manfaat kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara memberikan banyak manfaat. Yang pertama, untuk memperluas pasar perdagangan internasional. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, mendapatkan teknologi dan juga pengetahuan yang baru. Yang keempat, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Dan yang kelima, menjaga perdamaian dunia. Lalu selanjutnya ada dampak kerjasama antar negara. Dari dampak positif, kerjasama antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat perkembangan ekonomi, serta mempererat hubungan diplomatik antar negara. Hubungan negatifnya, kerjasama memiliki beberapa dampak negatif seperti ketergantungan terhadap negara lain, persaingan ekonomi yang semakin ketat, serta kemungkinan konflik kepentingan bersama dari berbagai negara. Selanjutnya ada juga paradigma kerjasama antar negara. Paradigma merupakan cara pandang terhadap suatu hal. Cara pandang memiliki banyak perbedaan bergantung pada siapa dan bagaimana suatu terlibat dilihat. Untuk pembangunan kerjasama antar negara atau internasional perlu paradigma yang bersifat membangun, dan ada beberapa landasan berpikir dalam melakukan kerjasama internasional. Yang pertama ada realisme. Realisme merupakan cara pandang tentang kepercayaan bahwa kendala politik dan hubungan kerjasama internasional yang terjadi berasal dari sifat egois manusia dan tidak adanya otoritas pusat di negara lain. Dan negara yang memiliki paradigma tersebut memiliki kesulitan untuk mempercayai negara lain dalam melakukan kerjasama. Dan mereka mempercayai bahwa manusia memiliki sifat buruk untuk menghancurkan pihak lain sebagai sifat bawaan manusia. Dan rasa tidak percayaan menyulitkan untuk bekerja sama sehingga negara tersebut mengalami dilema keamanan seperti security dilemma. Lalu upaya untuk selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme merupakan cara pandang yang berbanding terbalik dengan paradigma
realisme. Menurut paradigma tersebut, setiap manusia memiliki sifat baik dan kooperatif dalam kerjasama. Oleh karena itu, negara dengan pemahaman ini bersifat terbuka dalam interaksi. Dalam cakupan negara kerjasama global, paradigma liberalisme memiliki inti pemikiran bahwa dunia yang baik, negara-negara yang bertanggung jawab secara moral akan lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam perang. Dan intinya, konflik akan selalu terjadi, akan tetapi dapat dikurangi dengan upaya dalam kerjasama, reformasi, dan tindakan yang dipimpin dengan pandangan positif yang sama juga. Lalu selanjutnya ada paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang kerjasama internasional sebagai penawaran alternatif atas konsekuensi dan pengalaman sejarah yang membangun kenyataan sosial, bukan berdasarkan struktur politik atau sifat dasar manusia. Dari paradigma tersebut mengenal konsep sebab akibat, di mana kondisi saat ini merupakan akibat dari perilaku di masa lalu. Paradigma konstruktivisme memiliki komunitas keamanan, yaitu komunitas negara, untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan menggunakan cara-cara damai tanpa melibatkan kekuatan militer. Kerjasama internasional yang dilakukan negara-negara di paradigma konstruktivisme dapat dilakukan dengan kooperatif, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Dan selanjutnya ada potensi geopolitik Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional, yaitu geopolitik adalah kebijakan politik negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis kekuasaan ruang hidup untuk menjamin keberlangsungan hidup negara. Untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan suatu negara, perlu pengetahuan wawasan geopolitik. Dalam hal tersebut, Indonesia memiliki pemahaman geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara, yang merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, yang mengartikan tanah air Indonesia sebagai suatu kesatuan yang mencakup seluruh wilayah serta semua potensi yang dimiliki oleh negara tersebut atau negara Indonesia. Dan ditinjau dari segi keilmuan, geopolitik mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan juga ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik merupakan ilmu tentang penyelenggaraan negara di mana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah di suatu bangsa. Berdasarkan fungsi, geopolitik digunakan sebagai pertimbangan dasar dan dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Dan juga terdapat 3 aspek geopolitik bagi negara dalam mengkaji makna strategis dan juga politisnya. Dan di sini saya akan membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan berbagai negara melalui kerjasama dari bilateral dan juga regional. Yang pertama, bagaimana peran Indonesia dalam kancah bilateral. Contoh kerjasama bilateral Indonesia yaitu kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Menurut Data Bank Dunia tahun 2020, populasi penduduk negara Malaysia sebesar 32.730.000 jiwa. Malaysia berada di jalur ekuator sehingga memiliki iklim yang sama dengan Indonesia, yakni tropis dengan kelembaban udara yang tinggi. Tata astronomis Malaysia secara umum berada pada 1-7 derajat lintang utara
serta 100-120 bujur timur. Secara geografis, Malaysia memiliki 2 kawasan wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Semenanjung. Malaysia Barat disebut juga Semenanjung Malaysia. Wilayah Malaysia Barat atau Semenanjung memiliki luas 130.598 km persegi dengan letak astronomis 1-7 derajat lintang utara dan 100-105 derajat bujur timur. Selanjutnya ada kerjasama di bidang ekonomi, investasi, dan juga perdagangan. Beberapa kerjasama antara Indonesia dan juga Malaysia dalam bidang ekonomi, investasi, dan juga perdagangan, yaitu yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor beras ke Malaysia. Dan yang kedua, penguatan kemitraan dalam industri kelapa sawit melalui pembentukan Council of Palm Oil Producing Countries. Dan yang ketiga, Indonesia menyediakan tenaga kerja bagi sektor-sektor perkebunan di Malaysia sebagai pekerja migran Indonesia. Dan yang keempat, Indonesia dan Malaysia melakukan ekspor dan impor dengan komoditas antara lain elektronika, komponen kendaraan bermotor, dan juga kakao dan karet. Dan yang kelima, Malaysia melakukan 18% investasi luar negerinya ke Indonesia. Sektor yang menjadi tujuan investasi adalah perbankan, industri, otomotif, pembangkit tenaga listrik, pembangunan infrastruktur dan perumahan, telekomunikasi, serta asuransi. Dan selanjutnya kerjasama di bidang lingkungan. Salah satu kerjasama Indonesia-Malaysia dalam bidang lingkungan yaitu bersama-sama mengelola masalah asap di wilayah perbatasan. Dan selanjutnya ada kerjasama di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan juga teknologi. Berikut merupakan beberapa bentuk kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, dan juga teknologi. Yang pertama, pada tahun 2017, Malaysia dan juga Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama. Lalu pada tahun 2023, Indonesia dan Malaysia menjalin kerjasama dalam pengakuan sertifikat halal. Lalu ada juga mengadakan promosi seni kuliner Indonesia bersama hotel-hotel ternama di Malaysia, dan juga penandatanganan kerjasama untuk menciptakan inovasi di bidang teknologi sehingga menghasilkan hasil-hasil riset dan sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi bagi kedua negara tersebut. Selanjutnya ada kerjasama di bidang politik, keamanan, dan juga pertahanan. Yang pertama, beberapa kali Indonesia dan juga Malaysia melakukan latihan militer bersama seperti dalam kegiatan Defense Cooperation Program atau DCP dan latihan bersama Kekar Malindo. Dan yang kedua, dibentuk General Border Committee Malaysia-Indonesia atau GBC Malindo pada 11 Agustus 1966. Dan yang kedua, kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Dan juga ada kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan antara TNI dan juga militer Malaysia untuk menghadapi ancaman dari luar, terutama dalam kemaritiman. Selanjutnya ada kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Singapura. Dan ada kerjasama di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, dan juga pembangunan. Yang pertama, kerjasama pemenuhan kebutuhan pangan di Singapura oleh Indonesia melalui
ekspor produk peternakan Indonesia seperti ayam. Dan yang kedua, Singapura melakukan investasi di Indonesia dalam berbagai bidang pada tahun 2021. Dan yang ketiga, melakukan perdagangan antar negara dengan menggunakan akses BBK atau Batam, Bintan, dan Karimun yang ditetapkan sebagai kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Dan yang keempat, Indonesia-Singapura melakukan kesepakatan 5 area kerja yang sama, yaitu regenerasi perkotaan, pembiayaan inovatif untuk infrastruktur, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, big data, dan analitik untuk perencanaan pembangunan, serta kebijakan dan manajemen perumahan umum yang cerdas, hijau, dan juga terjangkau. Selanjutnya ada kerjasama di bidang lingkungan, seperti investasi di bidang energi baru dan terbarukan, antara lain proyek pembangunan PLTS terapung untuk pemenuhan energi kedua negara. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial budaya, dan juga teknologi. Yang pertama, pertukaran pelajar, siswa sekolah vokasi dan keagamaan, serta mahasiswa atau pendidikan tingkat tinggi. Dan yang kedua, pengembangan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang teknologi informasi berupa investasi dan data center. Dan juga kerjasama pengembangan SDM di bidang teknologi informasi realisasi berupa lokasi Apple atau developer, akademi dan IBM akademi yang berada di Batam. Dan yang ketiga, kerjasama dalam bentuk investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia dan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan teknologi kesehatan. Dan selanjutnya ada juga kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia. Ada beberapa negara tersebut antara lain Jepang, Tiongkok, dan juga Korea Selatan. Yang pertama, kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang merupakan negara yang terletak di timur dengan luas wilayah sekitar 378.000 km persegi. Selanjutnya yang kedua ada kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Tiongkok. Secara astronomis, Tiongkok berada di 18-54 derajat lintang utara dan 73 derajat sampai 135 derajat bujur timur. Selanjutnya ada kerjasama bilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerika. Yang pertama, kerjasama bilateral Indonesia dengan Kanada. Kanada merupakan negara yang berada di benua Amerika, tepatnya pada Amerika Utara. Letak astronomis Kanada berada pada 50 sampai 80 derajat lintang utara dan 20 sampai 140 bujur barat. Lalu yang kedua ada kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak pada 24 derajat lintang utara hingga 70 lintang utara dan 66 derajat bujur barat hingga 172 derajat bujur barat. Selanjutnya ada kerjasama bilateral Indonesia dan juga Brazil. Brazil salah satu negara yang berada di benua Amerika bagian selatan. Dan ada juga peran Indonesia dalam kancah regional. Yang pertama, letak dan juga jarak. Regionalisasi terbentuk berdasarkan keamanan, letak secara geografis, dan astronomis yang terpenuhi terhadap kesamaan akses atau keterjangkauan suatu negara dan juga kesamaan keadaan iklim. Dan yang kedua, sejarah. Setiap negara memiliki proses perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari lahirnya suatu negara maupun kemerdekaan negara tersebut. Selanjutnya ada potensi sumber daya.
Sumber daya yang dimiliki suatu negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat dan meningkatkan ekonomi di negara tersebut. Contohnya, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya tambang, dalam pengelolaannya, terutama berkaitan dengan teknologi tambang, Indonesia masih harus melibatkan negara lain untuk melanjutkan atau mengekspor sumber daya tersebut. Regional adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ketahanan wilayah, dan meningkatkan stabilitas kawasan. Dan juga ada kerjasama Indonesia dalam Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN, dalam sebuah organisasi yang menggabungkan kepentingan geopolitik dan juga ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Tujuan pembentukan ASEAN secara umum yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membatas perbedaan di negara anggotanya dengan damai. Dan selanjutnya ada kerjasama internasional dengan negara Qatar. Materi kerjasama internasional yaitu dari bidang sejarah, luas wilayah, peta wilayah, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, struktur ekonomi, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, kesehatan, pendidikan, kemajuan teknologi, kerjasama antar negara, bentuk kerjasamanya seperti bilateral, multilateral, dan juga regional. Dan yang terakhir, tujuan kerjasama tersebut. Yang pertama, sejarah dari negara Qatar. Dihuni manusia sejak zaman prasejarah dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa peradaban telah berkembang di wilayah ini sejak 3000 sebelum Masehi. Pada abad ke-7, Islam menyebar ke Qatar dan wilayah ini menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Islam tiba dan mewarnai Qatar, lalu pada abad ke-15, Qatar dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah, Kekaisaran Besar, silih berganti, Utsmaniyah, Portugis, hingga Protektorat Inggris pada abad ke-18. Qatar mulai berkembang sebagai pusat perdagangan dan perikanan, lalu pada tahun 1872, Qatar menjadi Protektorat Inggris. Pada tahun 1916, Qatar menandatangani perjanjian dengan Inggris yang mengakui kedaulatan Qatar, sehingga pada tahun 1971 Qatar mendeklarasi kemerdekaannya dari Inggris. 1971 fajar kemerdekaan menyingsing sebuah bangsa mudah tegak berdiri, menggenggam mimpi dengan kejayaan, minyak hitam, emas cair, mengubah lanskap gurun. Begitulah singkatnya sejarah yang nantinya dipengaruhi oleh budaya dari Qatar. Selanjutnya ada profil negara dari negara Qatar, yang nama lengkapnya State of Qatar, nama lokalnya Daulat Qatar, bentuk pemerintahan monarki absolut atau sistem di mana raja adalah penguasa dan penentu kebijakan mutlak. Kepala negara Emir Tamim bin Hamad Al Thani sejak 25 Juni 2013. Kemerdekaannya 3 September 1971. Badan legislatif Majelis Asy-Syura, ibu kota Doha, bahasa resmi Arab, lokasi di benua Asia atau Timur Tengah, dan mata uang rial Qatar atau QR. Selanjutnya ada luas wilayah. Negara Qatar menempati semenanjung seluas 11.600 km persegi di pantai timur laut Semenanjung Arab. Satu-satunya perbatasan daratnya adalah negara Arab dan di negara Arab Saudi di selatan, dan selat sempit memisahkan Qatar dari Bahrain di barat. Qatar merupakan protektorat Inggris dari tahun 1914 hingga kemerdekaannya
pada tahun 1971. Sebelum Perang Dunia Pertama, Qatar dianggap sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman. Lalu selanjutnya ada peta wilayah. Di bagian utara ada Al-Kaur, Al-Kuwair, dan Teluk Persia. Di bagian timur ada Doha, Ar-Rayyan, dan juga Teluk Persia. Di selatan ada Said, Al-Wakrah, Arab Saudi, dan di bagian barat ada Dukhan, Bab, dan juga Teluk Salwa. Lalu jumlah penduduk populasi Qatar pada saat ini 3.150.990 per Selasa 13 Januari 2026 berdasarkan elaborasi Worldmeter dari data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Populasi Qatar 2025 diperkirakan mencapai 3.115.889 jiwa pada pertengahan tahun. Populasi Qatar setara dengan 0,38% dari total populasi dunia. Qatar menempati peringkat kepadatan penduduk di Qatar adalah 268 per kilometer persegi atau 695 jiwa per mil. Pendapatan per kapita di Qatar diperkirakan akan mencapai 66.348.000 US dollar pada akhir tahun 2025. Menurut model makro global trading, ekonomis, dan ekspektasi analis, secara jangka panjang PDB per kapita Qatar diproyeksikan akan cenderung sekitar 67.808.000 US dollar pada tahun 2026. Lalu selanjutnya ada struktur ekonomi. Bergantung pada sumber daya alam, terutama minyak dan gas alam, dengan layanan sebagai penyumbang terbesar. Sektor jasa mendominasi 63%, diikuti industri termasuk minyak atau gas 34%, dan perikanan hanya 22%. Data 2022 menunjukkan GDP total mencapai 221,4 miliar US dollar dan GDP per kapita. Perdagangan eksternal mencapai 90,7% dari GDP dengan ekspor 128,2 miliar US dollar. Lalu selanjutnya ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nilai terbaru dari tahun 2023 adalah 0,886 poin, meningkat dari 0,875 poin pada tahun 2022. Sebagai perbanding, rata-rata dunia adalah 0,744 poin. Berdasarkan data dari 185 negara. Secara historis, rata-rata untuk Qatar dari tahun ke tahun 1980 hingga 2023 adalah 0,824 poin. Nilai minimum 0,729 poin dicapai pada tahun 1980. Lalu selanjutnya ada sistem informasi kesehatan. Yang pertama, sepanjang 2025, Kementerian Kesehatan Qatar atau Ministry of Public Health berperan strategis dalam memutuskan kebijakan nasional, mengatur sektor kesehatan, serta memastikan layanan berjalan berkualitas. Dan yang kedua, Qatar memiliki sekitar 58.000 tenaga kesehatan di sektor publik dan swasta dengan 5.485 tempat tidur rumah sakit di berbagai fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga, peluncur aplikasi LBAIH membawa perubahan besar dalam pengalaman pasien. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal medis, mengatur ulang janji temu, mengakses rekam medis. Dan selanjutnya ada pendidikan. Qatar menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan nasional melalui Qatar National Vision 2035
2030 dengan fokus pada pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Sistem pendidikannya modern, internasional, dan terbuka terhadap kolaborasi global. Pendidikan dikelola secara terpusat dan pemerintah dan mengombinasikan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional. Struktur pendidikan meliputi pendidikan dasar, menengah, dan juga tinggi. Pendidikan dasar dan menengah bersifat wajib. Pada jenjang menengah tersedia jalur akademi dan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional. Dan selanjutnya ada kemajuan teknologi, pengembangan teknologi Internet of Things atau LOT dengan proyeksi pendapatan mencapai Kr 4,72 miliar pada 2024 dan pertumbuhan pasar stabil hingga 2029. Lalu ada kerjasama antar negara bilateral. Yang pertama, ekonomi atau investasi. Kerjasama investasi Indonesia Qatar berkembang dan dari sektor kepemilikan saham seperti Indosat, Ooredoo, QNB, dan Matahari menuju sektor produktif jangka panjang. Dan yang kedua, pertahanan dan keamanan. Kerjasama pertahanan Indonesia Qatar mencakup pendidikan militer, modernisasi alutsista, latihan bersama, dan pengembangan industri pertahanan pada 2025. Lalu selanjutnya ada kerjasama negara bilateral di sosial dan juga budaya. Indonesia menjadi partner country Qatar Indonesia Year of Culture 2023 dengan lebih dari 30 kegiatan budaya lintas sektor. Dan selanjutnya ilmiah, teknologi, dan juga inovasi. Kerjasama IPTEK difokuskan pada penguatan SDM dan transformasi digital. Lalu selanjutnya ada kerjasama bilateral dengan negara lain seperti Qatar dan juga Turki. Kerjasama Hinger Strategis Komite Qatar Turki meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara tersebut. Dan faktornya kepentingan geopolitik, keamanan, terutama isu pertahanan dan kontra terorisme. Dan tujuan utama untuk Komite Strategis Tinggi atau Hinger Strategis Komite Qatar Turki adalah mempererat kemitraan strategis komprehensif. Dan juga ada kerjasama antara Qatar dan juga Arab Saudi. Resmi menandatangani proyek pembangunan kereta api berkecepatan tinggi yang akan menghubungkan Riyadh dan juga Doha. Lalu bentuk kerjasama Qatar regional yaitu yang pertama GCC atau Gulf Cooperation Council yang tujuannya untuk memperkuat integrasi ekonomi, politik, dan keamanan di antara negara-negara anggotanya. Dan yang kedua ada Organization of Islamic Cooperation yang tujuannya untuk mempromosikan solidaritas Islam, melindungi kepentingan bersama negara-negara, serta memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada bentuk kerjasama Qatar regional yaitu G77 atau Group of 77 yang bertujuan untuk mengartikulasikan dan mempromosikan kepentingan ekonomi kolektif dan meningkatkan kapasitas negosiasi bersama mereka pada isu ekonomi internasional. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.